Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, selamat siang untuk rombel 1, 2, dan 3 mata kuliah apresiasi puisi. Ya, untuk pertemuan kali ini Bu Ati akan menyampaikan terkait dengan materi hakikat puisi. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan daring pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita baca tasmiyah atau basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kalian mengapresiasi puisi, tentu kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu puisi. Minggu lalu Bu Ati sudah menyampaikan terkait dengan apresiasi, dan minggu ini Bu Ati akan menjelaskan apa itu puisi. Kaitannya dengan apresiasi puisi apa? Ya, puisi adalah suatu karya sastra yang tertulis dengan isi yang merupakan ungkapan perasaan seorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna semantis serta mengandung irama, rima, dan ritme dalam penyusunan lirik dan baitnya. Ayo, siapa di antara Anda, rombel 1, 2, dan 3 yang sudah pernah menulis puisi? Kalian sebagai calon guru tentu harus bisa ya untuk menulis puisi. Jadi jika kalian menulis puisi, tentu Anda tidak sekadar menulis puisi, tetapi Anda harus mengetahui irama, rima, maupun ritme dalam setiap lirik dan baitnya. Nah, sama dengan mengapresiasi puisi, Anda pun harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana struktur nanti puisi-puisi itu seperti apa ya. Jadi terkait dengan itu, hakikat puisi adalah sebuah karya sastra yang tertulis dengan isi di mana biasanya mengungkapkan perasaan seorang penyair, baik yang penyair alami sendiri ataupun yang dia berada dalam lingkungan sekitar itu. Kemudian menggunakan bahasa yang bermakna semantis, artinya penuh makna. Kemudian mengandung irama, rima, dan ritma dalam penyusunan lirik dan baitnya. Nah, ini terkait dengan pengertian atau hakikat dari puisi. Nah, untuk materi kali ini kita akan lebih fokus kepada puisi lama dan puisi baru. Nah, ini yang harus kalian pahami sebelum kalian mengapresiasi sebuah puisi. Anda harus tahu terlebih dahulu untuk kategori puisi lama dan puisi baru. Puisi lama, mungkin Anda pernah mendapatkan di materi sastra lama ya, bahwa nama pengarang puisi biasanya tidak diketahui. Ya, karena memang tidak tahu dari mana awal kali pertama puisi itu diciptakan. Kemudian terikat berbagai peraturan seperti rima, irama, baris, dan bait. Jadi ini betul-betul saklek ya untuk rima, irama, baris maupun baitnya. Disebut sastra lisan karena penyampaiannya dari mulut ke mulut. Nah, ini yang kita selalu pahami bahwa sastra lama atau di sini adalah puisi lama itu kaitannya dengan anonim dan disampaikan dari mulut ke mulut. Kemudian berisi tentang kerajaan atau fantastis. Jadi cerita-cerita ini pasti dengan informasi sejak zaman dahulu, ada di kerajaan mana. Nah, ini isinya tentang itu, settingnya ya. Kemudian majas yang digunakan itu tetap dan klise. Jadi untuk majas sama untuk menggunakan majas-majas yang biasanya dibuat juga untuk yang puisi baru. Kemudian untuk yang ciri-ciri puisi baru, nama pengarang sudah diketahui. Nah, ini ada pembabakan kalau Anda mengetahui sejarah sastra modern, ya ini jelas ada nama pengarangnya. Kemudian tidak terikat peraturan seperti rima, irama, baris, dan bait. Kalau di puisi lama tadi terikat, rimanya berapa, iramanya bagaimana ya. Tetapi kalau puisi baru tidak boleh dalam satu bait itu hanya 2 baris ataupun hanya 1 baris atau 5 baris dan sebagainya. Artinya untuk peraturan seperti rima, irama, baris, dan baitnya ini tidak diatur sedemikian. Kemudian penyampaiannya melalui lisan serta tulisan. Jadi ini tidak lagi dari mulut ke mulut, tetapi sudah ada pembukuan, pembabakan terkait dengan puisi-puisinya.
Kemudian berisi tentang kehidupan-kehidupan, tidak lagi hanya fokus kepada kerajaan, tetapi biasanya untuk yang puisi baru, ini ada kritik sosial, ada informasi yang terkait dengan tema-tema tertentu, begitu. Sehingga memang biasanya berisi tentang kehidupan-kehidupan. Majas berubah-ubah atau dinamis yang nanti Anda bisa mempelajari tersendiri jenis-jenis majasnya seperti apa. Kemudian berbentuk rapi dan simetris, ini biasanya tipografinya ya, bentuknya, perwajahannya, termasuk persajakan akhir biasanya teratur. Nah, ini pada perimaan ya, atau rima dalam puisi baru tersebut. Nah, kita akan meneruskan terkait dengan jenis puisi lama. Ya, untuk jenis puisi lama ada beberapa yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah pantun. Pantun sudah tidak asing lagi ya buat kalian ya, karena jenis puisi ini tergolong sering sekali diberikan ketika kita berada di sekolah ya. Jadi ada pantun yang memang sajaknya dari dulu sampai sekarang sama, AB-AB ya. Kemudian terdiri 4 baris ya dalam satu bait. Kemudian dalam satu barisnya itu 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ada baris 1 2 itu disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Sudah terbiasa ya pantun ya. Dan sekarang sangat marak ketika pejabat-pejabat selesai memberikan sambutan, biasanya mereka menyampaikan pantun ya. Atau kalau Anda pergi ke daerah Sumatera ya, itu banyak sekali mereka bersahut. Jadi pantun-pantun yang memang disajikan untuk acara-acara hajatan atau berbalas pantun. Jadi dari satu pantun kemudian penutur yang lain itu membalasnya dengan balasan pantun yang sama. Kemudian syair merupakan karya sastra lama yang berasal dari Arab. Nah, ini benar-benar yang memang syair itu sebetulnya tentang cerita atau nasihat yang memang kemudian di Indonesia sendiri dikemas dengan persajakan yang AAA, tetapi kita jarang sekali menemukan syair-syair yang memang familiar digunakan karena tergolong susah untuk syair yang selama ini kita temukan, karena bukan sekadar hanya satu bait 4 baris, tetapi bagaimana sajaknya itu harus AAA, kemudian isinya adalah nasihat, dan ini saling berkait antara baris satu dengan baris yang berikutnya. Kemudian mantra ini sudah juga tidak juga asing ya untuk kita, bahwa mantra itu adalah ucapan-ucapan yang dinilai memiliki kekuatan gaib. Ini misalnya kalau kita mengenal ada mantra, atau di Jawa apa ya, aji-aji ya, mungkin ketika mau membuka pintu kita menyebutkan mantra, atau supaya sapu itu bisa berfungsi kita bacakan mantra ya. Atau Anda mungkin pernah mendengar ya lagu Jaran Goyang ya, itu sebetulnya mantra itu ya, ajian ya, itu sangat kuat mungkin di daerah Banyuwangi ya. Baik, itu jadi pantun, syair, dan mantra. Ada talibun. Nah, talibun ini hampir pantun tetapi lebih banyak, karena talibun pantunnya itu lebih dari terdiri dari 6 sampai 8 dan 10 baris. Jadi kalau pantun hanya 4, tapi kalau talibun ini ada 6, 8 sampai 10. Lalu seloka, ya soloka loh ya, jangan saloka. Kalau saloka itu taman bermain. Seloka ini puisi Melayu klasik yang istilahnya di dalamnya itu ada perumpamaan atau pepatah ya. Isinya lebih ke sindiran, ejekan. Seloka biasanya ditulis menjadi 4 baris ya. Mungkin Anda bisa belajar di seloka. Tetapi seloka ini tergolong sulit juga, sehingga memang tidak semua di sekolah-sekolah itu mengajarkan tentang materi seloka. Gurindam ini sering diajarkan karena hampir seperti pantun ya, tetapi berisi 2 baris dan sajaknya seperti syair ya. Gurindam 12 ya yang terkenal, isinya tentang nasihat. Jadi ini lebih perpaduan antara pantun dan syair.
Lalu kalau Carmina ini pantun kilat ya, karena isinya pendek sehingga seperti Carmina tetapi hanya 2 baris saja. Contohnya misalnya gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati, seperti itu. Jadi memang hanya contoh yang menjadi oh itu tadi gurindam ya, maaf itu tadi gurindam, jadi kayak ejekan. Jadi lebih ke gurindam dan Carmina ini hampir sama, hanya mungkin pembedanya adalah pada isinya ya. Isinya yang satu nasihat, yang kedua hanya isi bebas begitu. Jadi gurindam dan Carmina di sini hampir sama. Kemudian puisi baru. Puisi baru lebih dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan isi, nanti yang kedua berdasarkan bentuk. Berdasarkan isi ada balada. Ya, balada ini juga familiar untuk kita kalau kita sering membaca puisinya W.S. Rendra ya. Kemudian himne, ini puisi baru yang berisi tentang pemujaan terhadap Tuhan. Himne ini lebih kita kenal dengan nyanyian ya. Kita sering mendengar himne guru, kemudian himne himne pramuka ya. Jadi lebih ke pemujaan. Nah, pemujaan. Lalu romansa, namanya saja romansa berarti ini tentang cinta kasih. Dan puisi ini menimbulkan efek romantis ya. Nah, nanti kalian bisa coba juga ya. Lalu ode lebih ke sanjungan untuk seseorang yang berjasa. Jadi ini lebih ke nadanya itu anggun dan ada pemujaan juga terhadap pribadi atau peristiwa. Epigram ini lebih ke ajaran hidup dan tuntunan-tuntunan. Jadi bagaimana ada nasihat yang diberikan ke jalan kebenaran. Ini kalau Anda mengamati sebetulnya nanti bisa menjadi salah satu penelitian bahwa apakah epigram ini nanti berkaitan dengan isi di dalam kitab ajaran agama ya. Atau mungkin memang ada di hadis misalnya. Sama tidak? Ketika hadis atau terjemahan Al-Quran itu kan bahasanya indah ya. Nah, itu apakah bisa disebut juga dengan epigram karena di dalamnya ada ajaran kebenaran misalnya, atau ada keteladanan begitu. Nah, nanti bisa menjadi penelitian Anda. Lalu satir ini lebih ke puisi baru yang berisi kritik dan sindiran-sindiran yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, ini hati-hati ketika Anda menulis puisi-puisi tetapi Anda tidak paham, Anda nanti bisa kena pasal ya. Maka sebelum Anda menulis, Anda harus tahu terlebih dahulu. Kaitannya dengan itu, satir ini menjadi sebuah puisi dengan kritik sosial. Ini mungkin puisi-puisi Sastrawan Lea ya, atau beberapa puisi ternama, Wiji Tukul ya, itu biasanya beliau lebih senang menulis yang kaitannya dengan satir ya, sindiran-sindiran. Lalu alegi ini lebih ke puisi yang berisi kesedihan dan berupa tangisan atau ratapan. Puisi ini biasanya mengungkapkan rasa duka dan keluh kesah karena kematian. Alegi ini mungkin seperti puisi duka ya. Jadi kaitannya dengan kepergian seseorang, kemudian dengan tulisan-tulisan yang di dalamnya itu penuh dengan ratapan begitu ya. Itu untuk 7 puisi berdasarkan isi ya, puisi baru berdasarkan isinya. Lalu puisi baru berdasarkan bentuk, ada distikon. Ini lebih ke bentuknya, bahwa puisi itu dalam satu baitnya ada 2 baris. Kemudian untuk terzina itu puisi yang tiap baitnya terdiri atas 3 baris, atau kita bisa menyebutkan dengan puisi 3 seuntai. Kuatrain, namanya aja kuatrain, berarti puisi yang tiap baitnya itu berisi dari 4 baris. Ini yang biasa kita lihat ya, puisi-puisi yang sering kita lihat. Lalu kuin, puisi baru yang tiap baitnya berisi dari 5 baris. Ini disebut puisi 5 seuntai. Jadi hampir seperti urutan. Kalau terzina itu 3, kuatrin 4, kemudian kuin itu 5. Sektet, ini satu baitnya terdiri 6 baris ya. Kemudian septim berarti berapa? Ya, 7 baris ya, betul.
Oktav? Ya betul, puisi yang tiap baitnya itu terdiri atas 8 baris ya. Ya, ini berarti double kuatrin. Tadi kuatrin kan 4 ya, berarti kalau oktav ini 2 kalinya atau 8 dalam satu bait. Terakhir soneta, nah, ini yang mendengar soneta grup ya. Itu puisi yang terdiri dari 14 baris. Dalam puisi ini dibagi 2 bait pertama itu ada 4 baris dan 2 bait kedua ada 3 baris. Berapa berarti? 2 bait pertama 4 baris berarti 8 ya. Kemudian 8, 2 bait kedua 3 baris berarti 6. Ya, berarti 4 4 3 3. Itu soneta. Berarti ada jumlahnya 14. Lalu yang menjadi pegangan dalam membuat soneta adalah jumlah barisnya, yaitu 14 baris. Mungkin Anda selama ini baru mengenal yang kuatrin ya. Untuk yang queen, kemudian sektet, septim, oktav, dan soneta mungkin nanti bisa dicari. Harapannya nanti ketika ada tugas tidak hanya di kuatrin semua ya, tapi ada beberapa yang sesuai dengan tugas yang akan diminta buati. Oke, ada pertanyaan terkait dengan paparan yang buati sampaikan? Silakan nanti bisa kontak-kontak di grup ya. Atau sementara kalau misalnya ada pertanyaan tidak harus buati yang menjawab. Ketika di grup nanti ada yang bertanya mungkin bisa dijawab oleh teman yang lain. Nah, tugasnya ini mungkin kalian sudah mencari, bahkan ada yang sudah mengirim ke buati. Carilah satu buah puisi dengan aturan. Kalian yang memiliki nim di belakangnya ganjil, itu berarti puisi lama. Kemudian kalian yang nimnya di belakang itu genap, puisi baru. Sudah ya? Ingat ya nim masing-masing ya. Oke, kalau sudah, untuk mengapresiasi puisi, Anda buati minta untuk membacakan. Jadi kalau Anda sudah mencari puisi, apapun itu, kalau yang puisi lama harapannya semua ya, tidak hanya misalnya pantun semua ya, tapi misalnya ada syair, ada gurindam, ada talibun, ada karmina, itu harus semua ya, jangan semua pantun begitu ya, kalau bisa rata. Kemudian di puisi juga begitu, puisi baru ya, tidak hanya yang berdasarkan isi tetapi juga berdasarkan bentuk. Nah, kalau sudah Anda cari satu itu, boleh dari buku misalnya sejarah sastra modern atau mungkin buku-buku antologi yang ada, maupun internet, tetapi harus dicek sumbernya. Tugasnya adalah nanti Anda membacakan itu ke buati melalui pesan suara. Mohon maaf tulisan salah ya ini. Pesan suara. Melalui pesan suara dan dikirim melalui pesan suara, dikirim ke nomor buati WhatsApp paling lambat besok malam pukul 9. Kalau sudah ada yang mengirimkan hari ini lebih bagus ya. Nanti akan buati cek. Bagi yang terlambat ya, akan ada poin sendiri. Mudah-mudahan itu, meskipun kita pembelajaran bersama-sama kita lakukan dengan daring, tidak menghambat Anda untuk tetap mengerjakan tugas dengan baik, jaga kesehatan. Apabila yang ada di rumah, berarti tetap jaga kesehatan di rumah, jangan kemana-mana. Kalau yang di kos ya stay di kos, mengerjakan tugas ya. Mungkin ada yang masih di kos atau memang memilih di kos karena wifi lebih lancar ya. Apapun itu, dimanapun Anda berada, doa buati selalu untuk Anda. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya. Semoga kita dalam lindungan Allah untuk mendapatkan keberkahan dan pasti kesehatan. Di situasi yang seperti ini, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Demikian untuk dari buati perkuliahan pada siang hari ini ya. Kita sambung di diskusi di WhatsApp beserta dengan latihan yang Anda akan kirimkan. Diskusi jika buati memang belum bisa menjawab,
Kalian bisa saling mendiskusikan terlebih dahulu, baru nanti akan mendapatkan evaluasi dari Ibu Ati. Oke, itu marilah kita tutup untuk pertemuan siang hari ini. Pembelajaran bahasa Indonesia kaitannya dengan hakikat puisi, mata kuliah apresiasi puisi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama, bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.